Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Dengan tema permenungan kita hari ini, penantian berbuah sukacita dan damai, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Malang. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis paraclitus sanctissimi Deum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitae scriptura. Turite promissum Patris, sermone vitae scriptura. Ascendevum et sensibus in funde amor in corpibus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, hari ini putramu dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun pantas menjadi persembahan bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mempersembahkan hidup dan segala hal yang kita alami ke dalam penyelenggaraan Tuhan.
Jika kita menyerahkan dan mempercayakan diri kita ke dalam kasih Tuhan dan dalam penyelenggaraannya, kita tidak akan pernah dikecewakan dan akan memiliki kedamaian hati. Hidup bersama Tuhan dan dalam penyelenggaraannya membuat kita kuat bertahan di tengah segala tantangan, rintangan, dan badai kehidupan yang kita hadapi. Baiklah, dalam hidup sekarang kita sadar bahwa Tuhanlah tempat kita berserah dan mempercayakan diri kita. Yakinlah Tuhan memberikan seluruh hidupnya bagi keselamatan kita. Atas dasar kasih Tuhan mengorbankan hidupnya bagi manusia, dan atas dasar kasih pula kita mempersembahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang barusan kita dengar menjelaskan bahwa keluarga Yesus adalah umat Yahudi yang menyadari dengan sepenuh hati bahwa Bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Bagi Maria dan Yosef, Bait Allah merupakan tujuan dan puncak persembahan diri dan keluarga. Menarik, dalam Bait Allah mereka berjumpa dengan Simeon dan Hana yang menantikan kedatangan Tuhan dalam Bait Allah yang terwujud dalam diri Yesus. Simeon dan Hana yang sudah lama menantikan Tuhan berkat kedatangan Yesus, mereka mengalami rahmat demi rahmat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bait Allah bukan sekedar tempat atau bangunan, melainkan suatu situasi di mana terjadi sebuah perjumpaan kita dengan Yesus. Pada akhirnya kita harus seperti Simeon. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai. Hendaklah Bait Allah, karena ada Yesus di dalamnya, menjadikan diri kita pribadi yang rela berpasrah pada kehendak-Nya. Selain bertemu dengan Tuhan dalam Bait Allah, kita pun mengalami perjumpaan dengan sesama. Di sana kita berbagi pengalaman akan kasih dan kehendak Allah. Hal inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria ketika mereka bertemu dengan orang-orang di Bait Allah. Perjumpaan sesama manusia dalam rumah Tuhan selalu melahirkan sukacita. Melalui perjumpaan itu pula kita kerap diteguhkan untuk menyelami dan melaksanakan rencana Allah dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa,
Bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin rusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi diri kita sendiri. Ya Bapa, bantulah kami untuk menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami sebagai wujud persembahan diri kami kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa kita. Kita satukan semuanya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.